Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bobrom Puvan FX. Jadi video kali ini saya akan berkongsi tentang keputusan weekly analysis untuk minggu ini. Oke, minggu ini kita ada 9 P yang saya buat analisis, tapi so far sekarang ada 4 yang sudah profit dan sudah trigger. Kita punya take profit, dan yang 5 tuh sedang running profit, dan so far ada 1 yang loss lah. Oke, so kita akan tengok. Jadi apa yang kamu nampak di sini adalah weekly analysis untuk minggu ini. So price berhenti di area sini. Kita expect price akan mantul di sini dan membuat penurunan, dan yang kedua kita expect price akan masuk di zone ini untuk membuat penurunan. Dan kemungkinan besar juga price akan sampai sini, tapi price tidak akan sampailah sebab kita berada dalam keadaan downtrend. Oke, so kita akan sell saja, tidak membuat buy. Oke, so daripada sell limit sini kita akan entry dan lot kecil, dan di area sini kamu boleh letak lot besar, dan di ruangan sini kita boleh letak lot besar. Kita akan tengok chart untuk gold lah, XAUSD. Oke, so ini adalah time frame H1 dan kita punya gold time frame H1. So kita akan detect ini ya, kita punya base 1 dan kedua sini. So kamu kena cari, kalau kamu mau tahu yang ini apa base ini saya dapat dari mana, adalah daripada belakang. Look to the left. Oke, so kita tengok ini kita ada base 2 base di area sini. Jadi kita ada base ini, kita boleh tarik sampai di area sini. Oke, ini adalah base untuk kita membuat sell. Sama yang ini ya, kita membuat sell di area sini, dan kita boleh entry sell juga di area sini. Dan yang sekarang price sudah sampai di tempat kita membuat sell, dan kita ada satu lagi base untuk kita membuat sell swap zone di area sini. Oke, so price sudah trigger, kita punya cuna sniper entry ya, sniper entry. So kita boleh expect price akan sampai sini, dan yang kedua di area sini. So kita profit banyak lah untuk gold nih, daripada sini ke sini sampai sini. Di bawah sini sebanyak 250 pips. Tahniah kepada yang follow saya punya analisis. Dan untuk TP kita check out gambar, Oke, untuk TP kita letak hanya di area sini saja. Oke, di area sini, dan kemungkinan besar kita boleh letak TP di bawah sini, di bawah demand zone kita. Oke, so kita tengok chart. Oke, TP kita sudah kena TP yang pertama, dan so far price sudah terjun sampai di demand zone kita. So begitu ah. Oke, so kita sudah profit sebanyak 250 untuk gold. So kita check out pula EuroCAD. Oke, EuroCAD time frame H1, kamu boleh check out masuk di time frame H1. Kita membuat sell limit, buy limit di area sini. Nampak base nih dan base yang sini. Kita expect price akan turun untuk minggu ini. So price berhenti pada hari Jumat lalu di area sini, dan kita expect price akan turun dan mantul semula naik atas sampai di area sini, dan kemungkinan price sampai di area sini juga. Oke, coba kita tengok EuroCAD. Oke, so expect price akan sampai di area sini ya. Oke, ini kita punya swap zone. Ini kita punya swap zone, dan kita ada zone di base sebelah zone sampai di area sini. Ini adalah root base. Siapa yang ada belajar ProMaster SND dengan saya itu, saudara orang tahu root base ini. Dan price sudah datang price dari atas, EuroCAD price dari atas membuat penurunan. Price dari atas membuat penurunan dan mantul sedikit naik atas dari sini. Price sudah turun sampai sini ya. Price naik sedikit sebanyak 52, turun balik masuk dalam base.
naik lagi sebanyak 59, turun lagi dan naik lagi sebanyak 78, dan akhirnya kita profit 102 pips. Oke, so ini adalah TP kita. Ini adalah TP untuk shadow. Dan siapa yang ada belajar traffic light dengan saya, traffic light zone sudah profit. So kamu sudah profit lah di area sini. Oke, so kita profit untuk Eurocade 102 pips. So kita bundarkan 100 pips campur dengan tambah dengan gold 250, sudah 350 pips kita profit. Oke, so kita check out lagi untuk GBP USD kita expect price akan sampai di area sini ya, di atas. Kita expect price tidak merespek kita punya QML, sebab di sini berlaku double top Jadi kita expect price daripada sini membuat penurunan dan akhirnya naik ke sini dan buat penurunan sampai di area sini. Tapi di sini saya tidak bagi tahu kamu tentang stop loss. Jadi saya akan tunjukkan di chart Oke, kamu kena ingat nih, kita masuk time frame H1, cari chart nih, dan kamu akan belajar marking kalau mau belajar. Untuk supaya lebih improve cara kamu trading dan kamu check out. Besok kita masuk dalam chart GBP USD. Apa yang kamu nampak, price sampai di sini, kita expect price akan sampai sini, dan kita tengok price berhenti di mana. Oke, GBP USD. Oke, price berhenti di area sini ya, selepas membuat base price berhenti. Jadi kita expect price akan turun dan membuat kenaikan. Oke, so kita tengok kita akan buat buy sini kan. Oke. So, price berhenti di area sini, kita expect price akan turun dan membuat kenaikan. Betul lah. Jadi, Oke, so kita tengok balik gambar sampai di area sini ya. Sampai di area sini. Jadi, tengok dalam gambar price daripada sini membuat penurunan, masuk dalam base kita betul, dan naik atas sampai take profit kita. So, kita sudah profit sebanyak 80 pips untuk GBP USD. Dan kalau kita perhatikan gambar tuh, kalau kita perhatikan GBP USD time frame H1, saya ada letak sell limit di sini kan. Sell limit kita buat sell di area sini ya. Kita bukan membuat sell di QML, kita membuat sell di top di head Jadi kita akan letak 30 pips kita punya stop loss daripada kita punya head. Oke, so kita check out. So, apabila kita sudah profit, kita akan entry di atas sini ya. Kita akan entry di atas sini dan kita akan ukur, kita akan letak 30 pips di atas sini. Oke, so kebiasaannya stop loss adalah 30 pips. Oke, so siapa yang ada follow saya punya analisis tuh tahniah ya, sebab kita profit first kali kita sudah profit sebanyak 80 pips. Dan kita entry balik sini, kita entry semula, kita lagi profit sampai di area di sini sofa 97. Jadi kita profit sebanyak 170 pips untuk apa? Untuk GBP USD. Oke, kita check out balik gambar. So saya expect price akan sampai di sini kan, betul kan? Saya expect price akan sampai di sini. Jadi kita check out gambar. Saya expect price akan sampai di area sini. Oke, so far kita profit 87 campur 90. So kita profit sebanyak 180 pips. Oke, so kita check out calculator. Oke, so kita check out calculator. Kita tengok, kita kira berapa profit kita saat ini untuk 3P. 250 pips. Oke, tambah dengan 180 pips tambah dengan 100 pips. So kita sudah profit sebanyak 530 pips. Kalau kamu letak 10 sen USD untuk entry, so kamu dapat 530 pips. Oke, tahniah pada yang sudah follow analisis saya. Jangan lupa setiap minggu, setiap hari Sabtu saya akan buat weekly analysis. Jadi kamu boleh subscribe channel ini dan kamu boleh tekan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan setiap video-video yang saya akan upload. Oke. So, dan yang terakhir sekali adalah USD JPY. Kita kena masuk di dalam time frame H4 sebab
time frame H1 kita tidak nampak setup, tapi kita boleh nampak price akan buat penurunan, tapi kita tidak nampak di mana setup yang perlu kita masuk. Di mana maksudnya di mana entry yang wajib kita masuk. Jadi kita masuk time frame H4, kita nampak 1 2 3 4 5. Oke, ini adalah channel 5 supply zone yang ascending. So price akan membuat penurunan, betul. Jadi kita check out base di area sini, kita masuk dalam chart untuk untuk USD JPY. Oke, USD JPY. Oke, USD JPY. So ini adalah time frame H1. Oke, kita masuk time frame H4. So ini adalah base minggu lalu yang saya tandakan, dan akhirnya price betul-betul mengambil kita punya entry sebanyak 2 kali ya, 1 2, dan akhirnya price tembus. Dan TP kita check out TP kita dulu. Oke, TP kita tengok gambar. Oke, TP kita berada di base yang sebelah sini, root base dan TP yang terakhir adalah di area sini. So di atas pun boleh, di mana-mana lah. So kita check out di dalam chart. Oke, first kali kita ada root base di area sini. Ini adalah TP yang pertama, dan TP yang kedua adalah di area sini, supply zone, swap zone. Oke, so ini. So kita sudah profit dua-dua. Kamu boleh tarik break even, dan akhirnya profit, kita sudah profit lah. Dan so far kita profit daripada sini ke bawah sebanyak 100 pips. 100 pips. Jadi kita tambahkan lagi dengan 100 pips. So untuk 4 P currency kita profit sebanyak 630 pips. So far untuk 4 P kita profit 360 pips. Oke, so ada lagi yang belum sedang masih dalam perjalanan. Oke, masih dalam perjalanan, yaitu kita cek dulu keluar, yaitu NZD-JPY. Oke, so kita expect buy limit, kita tunggu price, dan kita ada GBP-JPY, GBP-JPY masih juga, dan yang terakhir sekali adalah USD Kanada. Oke, so tahniah kepada mereka yang sudah follow analisis saya, dan bagi kamu yang pertama kali masuk di YouTube channel saya, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng juga, supaya kamu tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload seterusnya. Dan terima kasih karena sudah menonton video saya. Kita akan jumpa lagi di video-video seterusnya daripada saya, Bob Rompo Van FX. Bye bye.